Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Puji Tuhan, semua kabarnya baik-baik saja. Nah, saat ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Feby. Oke, semuanya duduk diam di rumah. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali Bapa untuk memuji membesarkan nama-Mu melalui kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa, supaya anak-anak-Mu Bapa, anak-anak sekolah minggu boleh semakin bertumbuh dan boleh semakin mengenal Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang lancarkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, semua siap untuk memuji nama Tuhan? Siap, mantap. Kak Feby bisa dengar suara adik-adik sekolah minggu yang begitu semangat untuk memuji nama Tuhan. Saat ini kita angkat satu pujian, duduk senang, berjalan senang. Bahwa kita tahu dimanapun asal Tuhan berserta kita, kita akan selalu senang. Semuanya angkat pujian ini ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, tadi duduk senang, berjalan senang. Tapi Kak Feby ngeliat adik-adik sekolah minggu nyanyinya masih sambil duduk-duduk, gak pakai gerakan. Nah, sekarang Kak Feby mau adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pakai gerakan sambil menyanyikan pujian ini. Kalau duduk, kita semua duduk. Kalau berjalan, kita semua berjalan. Oke, siap semua? Yuk, kita angkat satu pujian ini. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, tadi kan duduk senang berjalan senang, tapi Kak Feby masih lihat ada adik-adik sekolah minggu yang masih tetap duduk, nggak berdiri ketika berdiri, nggak duduk ketika duduk. Jadi semuanya pakai gerakan ya. Coba sekali lagi, lebih semangat lagi, kita keluarkan tenaga kita, kekuatan kita untuk memuji nama Tuhan. Suaranya juga harus kencang ya. Coba sekali lagi, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Puji Tuhan, kita semua bergembira bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Saat ini, semua boleh duduk lagi. Tadi udah bersemangat memuji nama Tuhan. Kak Feby seneng liatnya. Apalagi Tuhan Yesus yang lihat di atas ya, pasti seneng banget. Nah, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk diam, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau angkat satu pujian firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, tiada hilang jalanmu, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, tiada hilang jalanmu, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan membaca firman Tuhan. Kalian sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Oke. Yuk, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan, jika sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan belajar tentang firman-Mu, Engkau yang boleh menyiapkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya? Sudah. Kita akan baca bersama-sama ya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita baca bersama ya. Yuk. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Nah, kita belajar tentang Petrus hari ini.
Saat itu ketika Tuhan Yesus ditangkap sama orang-orang yang dipanggil oleh Yudas, semua murid-murid pada ketakutan. Karena apa? Karena guru mereka, sahabat mereka ditangkap. Dan itu juga yang terjadi dengan Petrus. Tapi Petrus dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Nah, ketika dia tiba di Mahkamah Agung, di mana Tuhan Yesus disidang, dihakimi di sana, dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang bilang, kamu juga ya yang bersama dengan Yesus orang Nazaret itu? Waktu itu Petrus ketakutan. Karena dia takut, akhirnya dia berbohong. Sebenarnya Simon Petrus tidak dapat berbohong karena memang setiap harinya ia selalu bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Namun karena ia takut, ia pun berkata bahwa ia tidak mengenal Yesus sama sekali. Adik-adik mungkin pernah takut ketahuan dan akhirnya berbohong. Seperti itulah yang terjadi dengan Petrus dalam teks khotbah ini. Petrus takut dan akhirnya menyangkal bahwa ia sungguh-sungguh tidak mengenal Yesus yang diadili di mahkamah agama itu. Semua orang melihat pada Petrus pada saat ia menyaksikan hal yang sama, bahwa dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia. Sampai 3 kali orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus. Namun Petrus tetap tidak mau mengakuinya. Tak lama kemudian berkokoklah ayam. Lalu Yesus melihat ya, lalu Yesus memalingkan wajahnya kepada Petrus. Dilihat gitu. Yesus ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, melihat wajah Tuhan Yesus, dia teringat karena percakapannya terakhir dengan Tuhan Yesus bilang, engkau telah 3 kali menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Dan betul adik-adik, itu nyata terjadi. Menyesalah Petrus. Kemudian dia keluar dan dia menangis. Ya, kenapa dia menangis? Karena dia menyesal, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Apa yang dia lakukan itu membuat kecewa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah gurunya, sahabatnya. Padahal kan adik-adik punya ya sahabat. Gimana sih seorang sahabat? Kalau seorang sahabat tidak mengakui, seperti apa? Pasti sedih kan adik-adik? Ya betul. Nah, dalam kehidupan kita nih, kakak mau nanya, pernah gak sih kita juga menyangkal Tuhan Yesus? Pernah gak? Misalnya ketika kalian memakan di restoran, di rumah makan, atau di tempat umum, yang biasanya kalian berdoa, tiba-tiba kalian gak mau berdoa karena takut dan malu. Atau pernah gak sih satu kelas menyontek semua dan kalian tidak menyontek, tapi karena takut dikucilkan, akhirnya kalian menyontek? Atau ada teman kalian bertanya, kamu Kristen ya? Terus kalian malu dan takut, akhirnya kalian bilang, enggak, saya bukan Kristen, saya hanya ke gereja aja. Adik-adik, itu adalah sama aja kita menyangkal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, menyangkal Tuhan Yesus dosa. Nah adik-adik, yang kita pelajari dari firman ini ada dua saja. Kakak mau ingatkan bahwa kita tuh harus setia apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia setia sampai mati, bahkan dia mau mati menebus dosa kita. Bukan dosa Tuhan Yesus, tapi dosa saya, dosa kamu, dosa dia, dosa semua orang yang mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jangan kita melarikan diri karena takut kena masalah, akhirnya kita menyangkal Tuhan Yesus dan bilang, saya bukan orang Kristen. Enggak, saya bukan orang Kristen. Yang kedua adalah, kita jangan malu menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Petrus takut mengakui identitas dirinya sebagai murid Yesus karena khawatir akan ditangkap, diadili, dan disidang. Seperti Tuhan Yesus yang dihukum. Jadi dia menyangkal Yesus dan Yesus menyaksikan sendiri bagaimana Petrus menyangkalnya. Sebagai orang Kristen yaitu pengikut Yesus, kita jangan pernah malu untuk mengakui identitas dan jati diri kita, bahwa kita adalah umat Kristen.
Adik-adik, kalau jadi orang Kristen tuh kayak gimana sih? Jadi orang Kristen itu adalah yang kita mau berdoa, mau memuji Tuhan, bangga sebagai orang Kristen dengan membuktikan melalui perkataan dan perbuatan kita yang penuh kasih. Saat ini kalian sebagai pelajar, gunakan atau kerjakan bagian kalian untuk menjadi pelajar yang baik. Belajar sungguh-sungguh, menuruti mama papa, berkata-kata yang baik, tidak melawan. Bisa ya adik-adik? Kakak harap kalian akan semakin baik lagi. Nah, terlebih dalam rangka Paskah nih ya, kalian kan ada kalian menyisihkan celengan atau menyisihkan uang jajan kalian dan ditabung dalam celengan, itu juga adalah hal yang baik karena nanti hasilnya akan digunakan untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa ya adik-adik? Nah, itu adalah firman Tuhan kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita akan berdoa ya adik-adik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan kami sanggup untuk memperkatakan iman kami bahwa kami adalah pengikut Kristus. Ajari kami untuk menjadi semakin lebih baik lagi dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak ada pesan nih, ayat hafalan buat anak-anak kelas A. Mana anak kelas A? Mana? Oke. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16 isinya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, Keluaran 20 ayat 16. Oke, terima kasih adik-adik. Shalom, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Renti. Tadi Kak Renti bilang kalau kita harus setia, sama seperti Tuhan Yesus yang udah setia mati untuk kita semua. Nah, saat ini kita mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Kita mau sama-sama angkat pujian, setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Tahu semuanya adik-adik? Kalau nggak tahu, kita sama-sama belajar pujian ini ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih dan setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih dan setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Oke adik-adik yang di rumah, saatnya kita menutup kebaktian kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Ingat, kita harus tetap setia sama seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Sampai jumpa.